Baik, pada materi kali ini kita akan coba belajar tentang routing, di mana pada materi kali ini kita akan coba yang static routing terlebih dahulu. Nah, intinya teman-teman harus paham dulu konsep static routing dan cara konfigurasi static routing di perangkat Cisco. Sekarang kita akan coba siapkan terlebih dahulu routernya. Di sini saya pilih yang seri 2911 karena di sini dia memiliki tiga buah interface gigabyte. Oke, kita pilih 4, kemudian kita siapkan 2 buah PC-nya. Selanjutnya kita akan coba hubungkan menggunakan kabel automatic connection. Ini biar cepet aja ya, sebenarnya kita menggunakan kabel cross ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, topologinya sudah kita buat. Nah, ini adalah rencananya kita akan memberikan IP address di sini 12.12.0. Ini adalah 23 024. Yang ini kita kasih 13. Yang ini 34. Ini adalah kita berikan IP address-nya 2.8.2.0. Yang ini adalah IP address-nya 1. Nah, kurang lebih topologinya seperti ini. Kita akan menggunakan static routing. Jadi yang pertama kita buat IP address-nya terlebih dahulu di masing-masing interface. Klik routernya, kemudian masuk CLI. Kita tekan 0. Sekarang saya akan masuk ke gigabyte 00. Ke global config terlebih dahulu, interface G0/0. Kemudian kita berikan IP address-nya. Oke, no shutdown. Oke, selesai. Kemudian kita masuk ke interface G0/1. Kita berikan IP address-nya yaitu 12.12.1. Lakukan no shutdown agar interface-nya aktif. Sudah selesai di gigabit 01, kita pindah ke gigabit 02, interface G0/2, IP address-nya 13.13.13.1. Tekan 0, kita aktifkan no shutdown. Sudah selesai. Kemudian kita masuk ke router sini sebelahnya. Biar gampang teman-teman kita ganti dulu ya, di sini R1. Oke. R2, R3, R4. Oke. Kita masuk ke R2 terlebih dahulu. Lakukan enable configure terminal. Masuk ke interface G00. Posisi kita berada di sini. Kemudian masukkan IP address 12.12.12.2. Kemudian no shutdown. Selesai. Sekarang kita pindah ke gigabyte 01, interface G01. Kita berikan IP address-nya 23.23.23.2. Lakukan no shutdown. Tugas kita sudah selesai di R2, kemudian kita pindah ke router 3. Lakukan konfigurasi di interface gigabit 00, interface G00, IP address 13.13.13.3. Oh, shutdown. Oke, sudah selesai. Kita akan pindah ke gigabit 01, G0/1. Ya, posisi kita berada di sini ya. IP address 34.34.34.3. Nah,
Nah, ada pertanyaan, kenapa harus 3? Nah, anggapannya 3 ini sama dengan router 3, biar kita mudah mengingatnya seperti itu. Ya, ini langsung kita berikan no shutdown. Oke. Nah, di router 3 sudah kita setting dua interface-nya. Kita akan pindah ke router 4. Kita lakukan enable, configure terminal. Kita masuk ke interface G00, posisi kita berada di sini. Kemudian apalagi? Berikan IP address-nya 23.23.23.4. No shutdown. Oke, warna hijau. Kita pindah ke Gigabyte 01 sekarang, interface G01. Berikan IP address-nya 234.34. Oke, no shutdown. Nah, hijau lagi. Nah, kemudian interface yang terakhir yaitu Gigabyte 02 yang mengarah ke PC 5. Interface G0/2, IP address 192.168.2.1. No shutdown. Oke. Nah, sekarang kita sudah konfigurasi IP address-nya di masing-masing interface. Nah, kalau kita coba kirim paket dari PC 4 ke PC 5, apakah sampai atau tidak? Jadi, konsepnya seperti ini. Kalau PC 4 mau ngirim paket ke PC 5, maka paketnya akan dikirim dulu ke router 1. Router 1 akan mengecek apakah tujuan menuju ke PC 5 ada atau tidak, yaitu 2.0. Kita lihat lagi di sini. Ya, sekali, kita lihat lagi sekali. Show IP route. Nah, kita lihat tujuan ke 20 ada enggak? Di sini ada 12, ada 13, ada 10. 20 enggak ada. Berarti kalau enggak ada di tabel routing tujuannya, maka paketnya tidak akan di forward kemanapun, alias request timeout atau paketnya tidak dikirim. Nah, biar bisa dikirim bagaimana? Nah, konsepnya static routing, kita perlu menambahkan root ke dalam, ya, root ke dalam tabel routing. Nah, ini dia. Kita menambahkan root-nya secara manual di tabel routing R1. Apa yang kita tambahkan di sini? Kita menambahkan destination address dan gateway-nya. Mau kemana? Berarti mau ke 20. Lewat mana? Berarti lewatnya ini adalah IP gateway-nya, ya, atau IP tetangganya. IP gateway itu adalah IP tetangganya yang direct connected atau yang satu subnet. Kita bisa lihat di sini G01 yaitu 12.12.1 dan di sini tetangganya yaitu 12.12.12.2 yaitu masih satu subnet. Nah, makanya disebut dengan gateway-nya. Nah, sekarang kita akan coba mendaftarkan root menuju ke PC 5. Caranya ini masuk ke global config IP root. Nah, ini dia. Tujuannya mau kemana? Tujuannya mau ke sini, ke 2.0 PC 5. Berarti kita tulis 92.168.2.0. Subnet masknya tulis. Kalau mau menuju ke 20 lewat mana? Yaitu kita masukkan IP gateway-nya. Lalu sini 12.12.12.2. Enter. Nah, ternyata ada dua jalan nih, ya. Sekarang kita coba dulu nih, ya, jalan atasnya, nanti jalan bawah kita belakangan ya. Ya, kemudian kita perlu daftarin lagi nih di sini, ya. 23 jangan lupa karena konsepnya static routing kita perlu menambahkan root baru, ya, kepada network yang tidak terhubung langsung.
Nah, karena 23 ini tidak terhubung langsung, maka kita perlu buat root-nya ke dalam tabel routing. IP root sini 23 23 23 230 lewatnya 12 12 12 2. Jadi sini sudah, kemudian sini pun sudah. Nah, sekarang di R2 pun kita perlu daftarkan rootnya menuju ke PC 5. Kita exit sekali, IP root tujuannya mau ke 2.0, subnet masknya yaitu kelas C, lewatnya lewat IP tetangga yaitu 23.4 di sini ya. 4. Coba kita lihat di sini apakah 23.4 to show IP interface brief 23.4 benar ya. Oke. Nah, karena konsepnya router itu harus disetting kedua arah, kita juga perlu menambahkan root menuju 1.0. Kita tambahkan IP root ya 192.168.1.0, subnet masknya lewatnya lewat mana? Yaitu lewat tetangganya yaitu 12.12.1. Oke, ini adalah IP tetangga R2. Oke, sudah selesai di sini. Kemudian di R4 pun kita harus tambahkan tabel routingnya. Root menuju PC 4. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini paketnya akan sampai nih. Ya, berangkatnya dia tahu sampai di sini. Tapi ketika pulang ya, dia nggak tahu jalan, artinya paketnya nggak akan diteruskan. Konsepnya router itu harus disetting kedua arah. Jadi dia tahu berangkatnya dan dia juga harus tahu pulangnya. Maka di R4 kita perlu setting terlebih dahulu IP route-nya menuju 1.0. IP route 192.168.1.0. Sorry, gateway-nya lewat mana? Lewat 23.2. Oke. Nah, ini juga 12 nih kita perlu ditambahkan karena network yang tidak terhubung langsung. IP route 12.12.12.0, subnet masknya, gateway-nya sama masih 23.23.23.2. Nah, sampai sini kalau kita setting komputernya PC 4 ya. Kita setting dulu IP address-nya. Kita masukkan di sini. Ini akan jadi gateway-nya yang terpasang di router. Kemudian ini pun kita setting di sini 2.2 2.1. Oke. Nah, kita akan coba ping ya dari PC 4 ke PC 5. Lakukan di sini PC 4 kemudian desktop, pilih command prompt, kita cek ping 92.168.2.2. Nah, pertama biasanya dia akan gagal, kemudian keduanya pasti berhasil. Nah, kita bisa lihat nih, ada yang gagal nih 3 kali, tapi dia berhasil. Kita coba lagi ping sekali lagi. Nah, langsung berhasil ya. Berarti paketnya di sini, cara kerjanya router. Kita di sini anggapannya paket dari PC 4 menuju PC 5 melakukan pengiriman data. Nanti di R1 ada nggak network menuju 20? Di sini dicek lagi.
show IP route 20 ada nggak 20? Lihat di sini ada kode S, artinya dia adalah static route. Oke, route menuju 20 itu ada lewat 12 12 2. Berarti kalau ada di tabel routing tujuannya, maka paketnya akan diteruskan ke R2. Kemudian di R2 ada nggak menuju 20 di sini? Kita cek lagi do show IP route. Ada 20 lewat 23 23 4. Berarti lewat sini. Nah, di sini dicek ada enggak menuju 2.0. Ada ya, karena dia connected di sini. Nah, makanya ketika paket datanya dari PC 4 menuju ke PC 5, maka statusnya berhasil. Seperti itu. Lewat jalur atas. Karena kita tadi nentuin jalannya jalan atas ya, belum lewat jalan bawah. Kalau jalan bawah gimana? Ya kita perlu lagi daftarkan di sini di R1 ya. Kita daftarkan lagi di sini. Manual, tambahkan destination dan gateway-nya. IP route kita tambahkan dulu yang 34. 0. Kemudian ini ada subnet masknya. Lewat mana? Lewat bawah di sini. Lewat 13 13 13 3. Ini dia. Kemudian lagi IP route. Kita menuju ke mana? Ke 2.0. 2.8 Oke, lewat mana? Sama, lewat jalur bawah, yaitu gateway-nya IP tetangga 13.13.3. Nah, sekarang kita akan coba nih ya. PC 4 kalau mau ke PC 5 dia lewat jalur mana? Caranya menggunakan tracer 192.168.2.2. Nah, ini dia. Kita gunakan tracer. Dia masuk ke gateway-nya terlebih dahulu ke sini. Kemudian dia lewat jalur 23234, berarti dia langsung ke sini. Selanjutnya sampai ke tujuan 2.0. Kita akan coba lagi. Kalau tracer 2.2 karena PC-nya 2.2 ya, PC 5 ini. Ini dia. Oke, dia lewat jalur atas ya. Habis 161 di sini, kemudian dia lewat jalur atas ini 12 12 2. Oke. Nah, sampai tuh ke tujuan, berarti dia lewat jalur atas. Gimana misal kalau di sini interface-nya ada yang misalnya off, kita akan coba nih jalur atas kita tidak gunakan. Seperti ini misalnya. Saya masuk ke interface G0/0. Jadi jalur atas ini saya mau coba matikan. Seperti ini. Ya. Sekarang saya mau lagi ping 192.168.2.2. Apakah berhasil atau tidak? Karena kita lihat di sini jalur utamanya ya keadaan mati. Oke, masih time out. Kita akan coba lagi. Nah, kenapa dia time out? Karena tadi kita sudah mendaftarkan R1 ya. Route-nya menuju ke 2.0 di sini PC 5. Nah, di R3 di sini kita belum daftarkan. Ya. Kita belum daftarkan di sini. Kita perlu mendaftarkan enable config terminal IP route. Nah, ini dia.
Tujuannya mau kemana? Ke 2.0. Lewat mana? Lewat 3434. Ini dia. Sorry, subnet masknya ketinggalan. Nah, ini. Kalau di sini sudah kita tentukan jalannya, rootnya sudah kita masukkan ke root 10 pun kita harus buat di R3 ini. IP root. Karena ingat, konsepnya router itu harus disetting di kedua arah. Dia harus tahu jalan berangkatnya dan dia juga harus tahu jalan pulangnya. IP root 192.168.1.0 ya menuju sini. Subnet masknya. Gateway-nya lewat mana? Lewat 13.1. Satu ini yang ini ya. Oke. Nah, sampai sini sudah selesai ya. Coba ya. Di sini R4 ya. Kita coba R4. Oh, di R4 kita belum buat nih. IP route kita belum daftarkan static route-nya menuju ke R1 atau PC 4 lewat jalur bawah. IP route ke sini dulu ya, ke 13 dulu. 0 lewat 34.3. IP route sekarang 1.0 ya, dari sini menuju ke PC 4 lewat 34.34.34.3. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan coba ping lagi. Oke, sudah berhasil. Kita akan coba yang kedua pingnya. Apakah masih stabil? Ya, di sini ya masih belum stabil ya karena dikirim 4 dikirim 4, diterima 2 dan loss 2. Oke. Tapi masih bisa sampai ke tujuan seperti itu. Nah, sekarang coba kita akan aktifkan lagi nih di R2-nya. Kita tinggal tambah no shutdown. Seperti ini aktif. Coba kita lihat di sini. Ping 2.2 sampai enggak? Oke ya, lancar ya. Kita lihat di sini untuk pingnya lancar. Kita akan cek menggunakan tracer. Dia lewat jalur mana? Ternyata dia lewat jalur utama yaitu 2 titik ya 12 12 kemudian lewat 23 dan sampai ke tujuan 22. Nah, intinya static routing itu kita perlu menambahkan route-nya atau tujuannya secara manual. Yang kita daftarkan yaitu tujuannya dan gateway-nya. Jadi kesimpulannya, kapan kita perlu menambahkan static route? Static route ditambahkan ketika ada satu network yang tidak terhubung langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap network yang akan dituju harus ada di tabel routing. Apabila tidak ada di tabel routing, maka paketnya tidak akan di-forward kemanapun. Untuk gateway dari static route, ya, menggunakan IP tetangga atau IP yang terhubung langsung. Mungkin itu konsepnya static routing. Nanti kita melanjutkan ke dynamic routing. Ya, kita akan bahas dari dynamic routing EGRP, kemudian RIP, kemudian lagi ada OSPF dan penggabungan antara ketiga dynamic routing. Mungkin hanya itu materi untuk static routing. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa di chat di kolom komentar.
Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe untuk berkelangsungan channel ini. Terima kasih.